apakah turunnya meteor di Cirebon itu ada pertanda akan adanya bencana atau bagaimana menurut Neng? Dan mohon maaf ya teman-teman, sebetulnya saya tidak ingin nakut-nakuti kalian semua, tapi pada intinya sekarang lagi memasuki fase-fasenya akhir zaman, dan kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Indonesia ini sekarang lagi menjadi pusat perhatian dunia. Sebetulnya kemarin juga ada bendera merah putih yang sobek. Itu sebuah pertanda alam bahwa kita semua itu harus waspada, karena udah ada yang mengrongrong Indonesia itu udah masuk ke dalam. Itu barangkali ada yang sama indigo. Semoga kalian juga bisa mengerti apa yang aku ngerti, dan semoga kekuatan kita juga sedikit sama atau mungkin ada sedikit perbedaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya masih bersama dengan Neng Sally, yang mana di video sebelumnya saya habis menyampaikan amanah dari Tuan Birkat Semarang untuk membantu Neng Sally. Nah, di video kali ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol santai terkait fenomena alam yang kemarin ada meteor jatuh tepatnya di wilayah Cirebon. Nanti Neng Sally akan mencoba melihat dari sisi kacamata indigo atau gaib, sebetulnya ada hubungannya nggak sih dengan fenomena alam yang menyangkut dengan hal bencana atau apapun itu. Nanti Neng Sally akan menyampaikan. Jadi teman-teman harus simak video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham dan tidak kemana-mana. Bagi yang percaya atau tidak yang percaya, saya tidak memaksa untuk percaya. Anggap saja video sebagai hiburan, karena mungkin di dunia indigo itu beda dengan pemahaman kita. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari tayangan video ini. Biar tidak lama, kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita menemui Neng Sally, dan Neng Sally juga tadi lagi mandi, nggak ada salahnya saya nge-review lagi sedikit rumahnya Neng Sally. Ini adalah rumahnya Neng Sally ya, masih tradisional, dan ini alamatnya nanti saya sebutkan di pertengahan video. Dan kalau untuk ukurannya ini nggak terlalu besar, dan ini benar-benar kesananya ini area pertanian sama hutan juga. Kalau untuk perkampungan itu sebelah sana ya, di atas lagi. Jadi kalau untuk kesini sebetulnya tidak bisa motor ya, jadi motor mungkin ditaruh di pinggiran jalan, bisa juga ya, mungkin agak ekstrim juga gitu. Nah, di video ini mudah-mudahan nanti Neng Sally-nya bersedia, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang fenomena alam yang ada di Cirebon. Saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu nyimak video saya dari awal sampai akhir, baik itu dari channel ini atau channel saja, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Nah, jadi Neng Sally ini kalau untuk sehari-harinya, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Jadi kalau untuk ke air itu, dia itu suka jauh ke bawah teman-teman. Saya tunjukin ya. Cuman kalau untuk sana mungkin nanti memakan waktu. Nah, jadi ini adalah jalan untuk menuju air ya. Soalnya dia tuh nggak punya kamar mandi teman-teman. Tuh. Jadi di bawah tuh ada putih tuh. Saya zoom. Jadi airnya itu sebelah sana. Jadi kalau dari sini jauh harus naik turun dulu. Saya kebayangnya kalau misalkan malam itu gimana gitu. Mungkin ada sedikit penampungan kalau bisa gitu. Nanti mudah-mudahan kalau ada rezekinya terkumpul, kita harus bikinkan kamar mandi di dalam biar Neng Sally-nya nggak jauh kalau untuk sekedar mandi atau malam ingin buang air kecil ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya masih bersama dengan Neng Sally ya, yang lagi viral karena Neng Sally ini kemampuannya luar biasa, dan teman-teman bisa lihat di konten sebelumnya kita habis challenge kemampuan terawang Neng Sally. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin silaturahmi atau ingin ikut berdonasi atau menyisihkan rezekinya, bisa cek nomor admin yang ada di deskripsi video. Kenapa nomor admin? Karena Neng Sally nggak punya HP ya, nggak punya HP, dan mohon maaf juga Neng Sally
benar-benar tanpa HP, tanpa hiburan, dan tanpa televisi. Listrik juga nyambung dari tetangga ya. Ya, Kadang putus-putus berarti ya. ya kadang putus-putus. Putus-putus kayak hubungan aja berarti ya. Soalnya karena hujan, kalau hujan besar berarti mati listriknya. Ya mati. Nggak ada setrika, nggak ada magicom, jadi kalau menanak nasi itu di tungku perapian berarti ya. Ya, Terus nggak punya kamar mandi juga, jadi luar biasa. Dan sepintas juga Neng Seli kayak Nisa Saban Neng waktu kecil, ada tai lalatnya juga, mirip tuh Neng. Merasa mirip nggak Neng? nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Nah, teman-teman. Nah, di konten kali ini teman-teman, kita sambil ngobrol santai saja karena kemarin lagi rame-ramenya fenomena ada meteor jatuh di Cirebon ya. Nah, di Cirebon. Nah, kita akan berbicara dengan Neng Seli, bagaimana sih pendapat Neng Seli sebagai anak indigo tentang fenomena yang ada di Cirebon. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana, saya pengen tanya kabar terlebih dahulu. Neng, gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Neng, dari semenjak datang tadi saya nggak lihat orang tua atau ayah. Emang lagi kemana itu? Itu lagi ke kebun. Lagi ke kebun. Ya. Berdua berarti. Ya berdua. Maksudnya nggak ayah aja, berarti sama ibu. Berdua nggak ayah aja. Nggak, maksudnya itu di kebunnya kerja di orang apa di kebun sendiri? Jadi orang. Oh, kerja di orang. Neng sekarang udah makan? Udah. Oh, udah. Oh, itu kalau misalkan Neng di rumah berarti ngapain aja? Kalau di rumah itu cuci beras, cuci baju, sama cuci piring gitu. Oh, masuk cuci piring. Jadi kalau ini kan sebentar lagi kan memasuki waktu apa namanya asar ya berarti. Ya. Nah, itu berasnya udah ada kalau untuk dimasak nasi. Udah ada. Mau makan aja harus nunggu orang tuanya dulu pulang kerja. Nah, tapi kita Neng, kita ngobrol santai aja ya. Kita akan ngobrolin tentang terkait fenomena fenomena meteor yang jatuh di Cirebon. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara dengan hal gaib dan saya pengen tahu daya terawang Neng itu sebetulnya apakah turunnya meteor di Cirebon itu ada pertanda akan adanya bencana atau bagaimana menurut Neng? Menurut penglihatan saya itu ada, dan mohon maaf ya teman-teman, sebetulnya saya tidak ingin nakut-nakuti kalian semua, tapi pada intinya sekarang lagi memasuki fase-fasenya akhir zaman, dan kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Indonesia ini sekarang lagi menjadi pusat perhatian dunia. Waduh, ini Neng gaya bicaranya kayak gimana gitu, udah dalam dan benar-benar kita itu harus waspada berarti ya. Iya, Nah, waspada. Nah, kenapa tuh kok kalau berbicara gaib gitu ya, kenapa kok turunnya di Cirebon gitu Neng? Nggak di kan itu kan melewati Kuningan dulu, Jawa dan kota-kota lain. Nah, itu kalau dari kacamata mistis ada hubungannya nggak dengan Cirebon gitu? Menurut penglihatan saya itu ada, karena Cirebon itu katanya para wali dan pusat penyebaran Islam tertua di Pulau Jawa, dan energinya sangat kuat. Sebetulnya kemarin juga ada bendera merah putih yang sobek. Itu sebuah pertanda alam bahwa kita semua itu harus waspada karena udah ada yang mengerongrong Indonesia itu udah masuk ke dalam. Masya Allah. Jadi emang yang Neng lihat secara mata batin Neng seperti itu berarti? Ya, Peringatan. Jadi harus waspada dari luar maupun dari dalam. ya harus waspada dari keduanya. Nah, ini yang di luar dugaan teman-teman. Jadi kita kan awalnya berbicara meteor ya, dan Neng tiba-tiba mengalihkan pembicaraan ke bendera sobek. Nah itu emang bener Neng. Pas itu di momen-momen penting yang saya lihat di TV tuh, momen-momen penting itu bendera tuh sobek kena angin. Dan tadi Neng juga bicara
peringatan alam. Berarti alam juga udah menghendaki bahwa kita harus waspada berarti gitu. Ya harus waspada. Dan kata Neng merongrong udah masuk ke dalam. Ya itu udah masuk ke dalam. Jadi mungkin saya juga kurang paham teman-teman. Kita sharing aja bagi teman-teman yang ngerti akan pembicaraan Neng Seli ini bisa komen di kolom komentar ya seperti apa. Karena mungkin ya dari alam, dari hal mistis, dari energi juga. Kata Neng tadi Indonesia lagi jadi pusat perhatian dunia. Ya. Seperti itu. Berarti emang benar-benar ada sangkut pautnya dengan Indonesia itu meteor tersebut. Itu ada Peringatan. ya. Masya Allah. Jadi mungkin teman-teman gaib, bukan teman-teman gaib, teman-teman indigo yang melihat video ini apakah sama nggak apa yang Neng Seli bicarakan dengan kalian yang indigo juga? Bisa kita sharing aja, kita nggak membenarkan atau kita nggak menyalahkan, karena ini mungkin persepsi Neng dan ini juga Neng yang Neng sampaikan apa yang Neng lihat Ya, itu dari aku lihat, aku sampaikan. Luar biasa. Nah, Neng, ini kan Neng berbicara seperti ini setelahnya atau emang udah tahu dari awal, apakah emang penglihatan gaib begitu tiba-tiba muncul atau gimana sih gitu? Itu karena penglihatan gaibnya tiba-tiba muncul. Jadi kalau misalnya ada fenomena besar, Neng juga udah suka menganalisa gitu, seperti itu. Ya, seperti itu. Melihat gitu. Luar biasa ya. Nah, berarti kalau misalkan kejadian ini, momen ini ada hubungan dengan Indonesia, apakah nantinya ke depannya, ini kita bicara positif aja ya, akan lebih baikkah kalau kita udah, atau gimana Neng? Akan lebih baik jika kita waspada, terus bersatu, itu Penting gitu ya. ya penting banget itu. Jangan saling bermusuhan ataupun menyinggung apa gitu. Jadi intinya kita tuh harus jangan bercerai-berai, mungkin seperti itu ya Neng ya. Ya, Nah kalau Neng sendiri yang di usia yang di usia berapa usia sekarang? 15 tahun. Nah itu pendapat Neng tentang pemerintahan sekarang Pak Prabowo yang kemarin Neng, Pak Prabowo harus waspada, seperti apa Neng? Pak Prabowo itu orangnya baik ya. Itu harusnya memang harus jadi presiden, harus tetap jadi presiden, karena Indonesia akan tetap maju di tangan Pak Prabowo. Tapi di video sebelumnya juga saya udah bilang bahwa Satria Paningit itu bukan Pak Prabowo. Yang saya sebut itu ciri-cirinya itu berbadan tegak dan berwibawa. Jadi kalau untuk menyebutkan detail Neng nggak mau atau nggak bisa? Itu nggak mau. Jadi mungkin Neng nggak mau mendahului gitu ya? Iya. Neng, ini kita beralih ke pembicaranya ke sehari-hari aja ya, karena mungkin tadi di awal saya sudah pas dengar Neng belum makan, jadi saya merasa sedih dan miris juga. Nah kita bicara santai aja dulu ya, sambil nanti teman saya lagi beli makanan. Nah berarti kalau misalkan Neng nggak ada kegiatan, hal apa yang Neng lakukan untuk mengasah kemampuan indigo Neng Seli? Itu menenangkan dirinya yang pertama. Kalau yang kedua itu mengetes kemampuan, contohnya itu di tempat gelap. Berarti sekarang Neng udah nggak penakut berarti? Ya udah enggak. Nggak penakut. Kalau dulu sih di tempat gelap itu takut kayak fobia. Kalau sekarang udah enggak, fobia juga nggak punya. Oh sekarang mah kemana aja berani gitu ya? Ya berani, mau gelap atau enggak, di kamar mandi juga. Berarti alasan Neng sekarang kan Neng nggak ke sekolah ya? Nah alasan yang paling utama itu kan sekolah sekarang kan gratis Neng, kenapa nggak ngelanjutin atau misalkan gimana? Sebenarnya sekolah emang gratis, tapi uang jajan sama dari rumah ke sekolahnya itu jauh kalau di sini. Nggak mampu itu. Oh tetap aja misalkan ada biaya operasional gitu ya? Ya.
Berarti kasihan sama mama sama bapak gitu Ya ya. kasihan kalau di sekolah ada, kalau disuruh beli buku ya sama guru atau Mm-mm. apa gitu LKS katanya itu mungkin coba ngerepotin orang tua. Oh, berarti emang suka ada buku-buku yang harus dibeli berarti ya? Ya Oh. ada yang harus dibayar, bayaran apa gitu. Oh. Nah, Neng, mohon maaf, saya tadi keinget waktu Neng bicara di awal. Jadi kan ayah sama ibu tuh kerja. Mohon maaf ya. Kalau ini juga kalau misalkan nggak apa-apa kalau misalkan Neng sampaikan, boleh sampaikan. Kalau misalkan sekiranya jangan itu berarti kan di kebun. Ya Nah, itu di kebun orang berarti ya. Ya. Mohon maaf sekali itu kalau sehari dapat berapa? Soalnya kan ini berarti benar-benar ditungguin sama Neng sama yang butuh makan gitu. kalau sehari itu kadang dapat 60, 70 ataupun 80. Sehari berdua apa ayah segitu, ibu segitu atau? Berdua itu. Oh, berarti kalau misalkan 80 jatuhnya 40-40 berarti gitu. Ya Oh. Itu kerjanya kerja babat kebun atau apa sih, Neng? itu kerjanya bersihin daun gitu, daun itu yang bisa diolah menjadi minyak. Oh, daun cengkeh. Ya. Oh, berarti kerjanya ngumpulin daun cengkeh gitu. Ya Oh, berarti di kilo nanti di storein ke pabrik. ya gitu. Oh, berarti emang kalau istilah freelance berarti ya. Kalau ada daun dapat uang, kalau enggak ya enggak berarti gitu. Ya gitu. Atau kerja di pabriknya? Enggak kerja di pabrik sih, cuman disuruh gitu sama bos pabriknya itu. Suruh nyari daun cengkeh. Ya terus storing ke pabrik. Wow. Jadi sekilonya berapa itu kalau dapatnya? Sekilo itu kadang 10.000, kadang 12 gitu. Daun cengkeh itu Ya Kalau- sekarang gitu. sekarang kalau daun cengkeh berarti yang kering ya? Ya Sekilo banyak ya, Bang? Banyak. Kalau sekilo itu sekarung lebih bisa, Bang. Oh. Kalau ayah dan ibu dapatnya berapa kilo sehari? nggak tahu. Pokoknya. Kalau tadi 80 berarti 8 kilo ya? Ya Nyari 8 kilo juga susah ya? Mm. Hmm. 8 kilo mungkin harus beberapa karung itu, Neng. Ya. kadang 6 ya, kadang 7. Oh, berarti kalau 70 berarti ya? Berdua berarti itu ya? Berdua. Berarti nggak ada kegiatan atau kerja lain gitu yang lebih agak gedean gitu penghasilannya? Kalau bapak sih ada, itu kerjanya terapi saraf. Oh, terapi saraf. Berarti panggilan. Ya Itu juga mungkin kalau ada gitu ya. ya itu juga kalau ada. Berarti kalau sehari-harinya murni kerja di orang ngambilin daun cengkeh. Nah, apakah Neng nggak, maksudnya mohon maaf ini kan usia masih 15, nggak ada niatan kerja berarti belum ada atau belum diizinin sama orang tua gitu? Niatan kerja sih udah ada, Mm-mm. tapi pas daftar nggak bisa masuk karena minimal itu 17 tahun ke atas. Oh, kerja di mana itu? Awalnya mau kerja di toko baju, tapi umurnya itu harus 17 tahun ke atas. Mm-mm. Dan yang kedua itu nggak diizinin sama orang tua. Oh, nggak diizinin sama orang tua. Jadi masih kecil ya, Ya. masih rentan lah. Ya mungkin nanti kedepannya mudah-mudahan ada yang melihat video ini, ada yang membantu mau nyekolahin atau misalkan ada yang membantu atau nggak modalin, ya mudah-mudahan aja video ini bisa menjadi perantara ya, Neng ya. Jadi saya juga tadi pas dengar Neng belum makan, harus nunggu orang tua pulang kerja, dan itu pulangnya berarti sore. Ya sore banget. Oh, berarti kalau makan hanya 2 kali berarti sehari. Ya 2 kali sehari. Pagi berangkat dan sorenya harus nunggu orang tua. Ya gitu. Jadi habis ini kita beli beras dan nanti makan ya. Ya. Ya Allah, masya Allah. Nah, jadi kita lanjut ke ngobrol yang lain aja, Neng. Nah, berarti kalau misalkan gini, kalau misalkan nanti ada orang yang bertamu ke sini, berarti kalau dari jauh nggak bisa nginep ya? Kalau dari jauh. Harus, maksudnya takutnya kayak gini. Saya takutkan biasanya orang dari jauh pengen ketemu Neng, misalkan ingin ingin silaturahmi atau menggunakan jasa Neng, takutnya dari jauh teman-teman saya pastikan. Jadi ini Neng nggak bisa nerima tamu nginep ya. Ya. Jadi Muhammad harus, kalaupun ada yang masak ke sini ya harus pulang lagi, karena kalau dilihat dari segi keadaannya juga ini mungkin rumah segini adanya ya, mohon maaf.
Ya jauh, jadi pada intinya ya demi kebaikan juga ya seperlunya aja ya kalau silaturahmi berarti seperti Ya, itu. seperlunya aja. Dan pada intinya kalau misalnya ada orang yang ingin meminta bantuan yang Neng bisa, Neng siap. Siap. Nah, kalau misalkan hal seperti itu, energi yang Neng keluarkan sebetulnya besar nggak sih kalau misalkan terawang-terawang kayak tadi? Capek nggak maksudnya gitu? Capek Capek. ya, Itu mengeluarkan energi. ya mengeluarkan banyak energi gitu. Kalau misalkan gini, kalau misalkan ada orang yang ingin diterawang jodohnya itu bisa. Nggak bisa kalau itu. Maksudnya nggak bisa nggak bisa nerawangnya atau Neng takut mendahului atau gimana? Takut mendahului. Oh, jadi yang hal-hal seperti itu kan sensitif ya. Ya, Kan ada istilah jodoh pakti baja silaka itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Ya. Jadi mungkin kaidahnya Neng hanya batas-batas wajar aja gitu ya. ya, Kalau misalkan ingin yang minta pendapat buat usaha mungkin seperti itu ya. ya kalau itu bisa. Nah, kalau untuk apa namanya? Bukan pendapat sih, kata-kata yang ingin Neng sampaikan dengan hal-hal yang Neng terawang atau misalkan fenomena alam yang saat ini terjadi, Neng barangkali ada yang mau disampaikan nggak? Ada Gimana? yang ada di pikiran saya ini, Indonesia itu harus menjaga kebersihan juga. Makanya itu Indonesia nomor urut 2 memiliki banyak sampah gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang suka buang sampah sembarangan, tolong dijaga. Sekarang jangan buang sampah sembarangan lagi. Misalkan bawa makanan gitu, cemilan, plastiknya jangan dibuang di jalan. Kalau di jalan nggak ada tong sampah, ambil aja ke rumah, bawa gitu ke rumah. Atau buang ke tempatnya gitu ya? Ya, buang ke tempatnya. Jadi Neng saya juga benar-benar memperhatikan kebersihan berarti ya? Ya. Dan khususnya untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Karena kebersihan juga, jika Indonesia ini bersih, terus sampahnya juga nggak ada, itu enak buat Indonesia. Nggak akan ada banjir. Kan banjir juga dari sampah. Dan mungkin dalam artian bersih yang lain, bersih dari koruptor juga ya Neng ya? Ya. Oh, mungkin seperti itu. Oke Neng, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf, mungkin karena ini videonya nggak terlalu banyak, kita ingin buru-buru ngasih makan Neng Sally ya, biar nanti makannya sama-sama, biar nggak harus nunggu dulu orang tua Neng Sally. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya Neng Sally ini bisa dibilang anak kuat, anak hebat. Selain mempunyai kemampuan indigo, dia juga tahan ujian dan sabar ya. Harus tetap seperti itu. Semoga Neng Sally selalu sehat. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.